kami akan membahas mengenai pembiayaan bank syariah. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai pengertiannya dahulu. Pengertian pembiayaan yaitu fasilitas keuangan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dana kepada masyarakat atau seseorang atau perusahaan. Adapun kebutuhan yang pertama yaitu adalah kebutuhan konsumtif dan yang kedua yaitu kebutuhan produktif. Kebutuhan konsumtif itu untuk memenuhi kebutuhan seseorang seperti untuk membeli rumah, mobil, handphone, dan lain-lain. Sedangkan produktif itu kebutuhan yang digunakan untuk berusaha atau investasi yang akan menghasilkan keuntungan di masa depan. Adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan bank syariah yaitu yang pertama ada akad jual beli, akad bagi hasil, dan akad sewa. Dalam akad jual beli itu terdapat akad murabahah, salam, istisna. Murabahah adalah akad jual beli di mana si penjual itu akan menyebutkan harga pokok dan keuntungannya. Contohnya yaitu seperti pembiayaan sepeda motor pada bank syariah. Itu akad salam. Akad salam yaitu akad jual beli di mana barang itu sudah ada namun tidak ada di lokasi atau di tempat. Dan pembayaran itu akan dilakukan di muka. Setelah itu nanti barangnya baru diantar, yaitu akad jual beli istisna. Istisna yaitu akad jual beli atau tempahan, di mana barang yang diproduksi itu sesuai dengan keinginan si pembeli, dan setelah itu barangnya akan diserahkan kemudian. Pembayaran itu dapat dilakukan di muka, berangsur-angsur dan sesuai jadwal. Selanjutnya, akad yang terdapat dalam bagi hasil. Yang pertama ada mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, yang mana pihak pertama sebagai si bulmal atau menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua ada mudharib atau pengelola, yang mana keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh si bulmal apabila bukan kesalahan dari mudharib. Kedua ada musyarakah, yang mana akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang saling memberikan modal dan saling bekerja sama untuk mengelola suatu usaha, dan keuntungannya akan dibagi sesuai dengan porsi atau kesepakatan bersama. Dalam musyarakah terdapat musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu aset, yang mana akan berkurangnya hak kepemilikan salah satu pihak dan pihak lain akan bertambah hak kepemilikannya. Oke, baik. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai akad sewa menyewa. Jadi akad sewa menyewa itu disebut juga dengan izaroh. Jadi izaroh itu sama dia artinya dengan sewa menyewa, yaitu al-bay'ul manfaat bil iwad, yaitu pengambilan manfaat saja, gitu kan. Kemudian izaroh ini terbagi menjadi dua, ada izaroh pengambilan manfaat di barang dan ada izaroh pengambilan manfaat di jasa, begitu. Kemudian saya akan menjelaskan rukun-rukun izaroh. Yang pertama yaitu aqidain, yaitu dua orang yang berakad. Kemudian ma'qud alaih atau objek sewanya, kemudian ujrah atau upah ataupun bayarannya, kemudian yaitu sighar. Kemudian yaitu yang harus diperhatikan yaitu jelas ciri-cirinya, jelas barangnya jelas, cacatnya, waktunya, begitu kan. Kemudian kalau dia di jasa, dia juga jelas pekerjaannya apa, upahnya juga berapa, dan waktu dan orangnya itu jelas, dia tepat sasaran. Kemudian contoh lembaga ijarah atau sewa menyewa yaitu yang pertama pegadaian syariah. Di situ pihak pegadaian mengambil keuntungan dari safety box, yaitu tempat penyimpanan barang-barang berharga. Baik, selanjutnya yaitu ada IMBT atau Izaroh Mutahiyah Bitamlik. Jadi di mana Izaroh Mutahiyah Bitamlik ini di masa akhirnya barang itu menjadi hak milik bagi si penyewa ini, begitu. Baik dengan akad jual beli maupun dengan akad hibah. Contohnya yaitu bank akan membuat SK kepemilikannya, begitu.